Oke, nah sebelum saya mulai, ekspektasi saya itu seperti masa lalu, bahkan saya itu berdiri di depan, kemudian kalian itu akan duduk di kursi-kursi seperti biasanya. Tapi nggak tahu apa sejak PSBB kemudian dari Maret kan gereja kita kan ibadahnya online, kemudian bikin seperti ini atau memang sudah seperti ini, saya tidak tahu karena saya nggak mengikutin, tapi ya pemikiran saya seperti itu. Jadi ini agak sedikit berubah ya lebih dekat, lebih baik, lebih hangat, lebih enak, nggak formal harus di depan. Nah, sebelum saya mulai saya kan harus kenal audiens saya dulu atau kenal dari teman-teman dulu. Yang masih studi boleh angkat tangan dulu. Studi berarti masih belajar ya. Oke. Yang kerja. Oke. Ya. Terima kasih. Berarti rata-rata studi sama bekerja. Nah, oke. Sebelum saya sampaikan judul renungan saya sih sederhana. Judulnya Unfaedah. Tahu ya? Garis miring faedah. Satu kata tapi dua arti, faedah dan unfaedah. Artinya kalian masih tahu? Ada yang tahu arti kata unfaedah? Kebalikan dari kata faedah. Boleh, tidak berguna. Yang lain? Orang penting. Oke. Kalau faedah berarti berguna dan penting. Oke, itu kata kuncinya dulu ya. Menurut ada pemahaman lain tentang kata faedah dan unfaedah dulu? Atau mau buka KBBI boleh, itu ada di sana. Cukup dua itu aja, penting dan tidak penting, berguna dan tidak berguna. Oke, kita simpan dulu. Kemudian kalian bekerja dan sebagainya juga studi. Yang studi itu pasti udah masuk kuliah atau sekolah enggak? Kuliah ya pasti. Kuliah. Online atau udah ketemu tatap muka sama? Oh, masih dari online. Bosan atau enggak? Bosan. Kalau bosan ngapain? Tidur. Oke, betul. Yang kerja kan nggak mungkin kalian kerjanya by online. Betul atau salah? Kalau saya kerja ikut orang, artinya saya ikut perusahaan. Mungkin ada yang kerja mandiri, itu mungkin kalian bisa ngatur waktunya lebih fleksibel. Yang kerja kayak saya ikut orang, oke, 1, 2, yang 3, 4, oke. Yang kerjanya fleksibel, dia study tapi juga ngerjain proyek-proyek lain, freelancer seperti itu. Oke, sip. Nah, oke, masa PSBB atau ini ya pandemi, kita kan Semarang nggak mengalami, terus pasti rutinitas kalian pasti akan berubah 180 derajat. Kayaknya yang sekolah biasanya ketemu tatap muka teman-temannya, ini online daring, ya jarang ketemu, ya bosen tadi. Kalau kerja kalian nggak mungkin bosan ya, kalau bosan keluar aja nggak dapat duit, ya itu repot, biasa cicilan, ya itu. Kalau yang udah kerja pasti punya cicilan, sama saya juga kerja, saya pasti punya cicilan. Ya kalau yang sekolah, ini siapa maaf namanya Jessica sama Denika ya, pasti nggak punya cicilannya. Kalau cicilannya tinggal minta uang sak orang tua aja. Ya kalau kita yang udah kerja ya kita satu nasib ya, kita punya cicilan kan kita punya penghasilan. Nah, kita samaan dulu idenya dulu. Ide yang pertama tadi arti kata faedah dan unfaedah. Kemudian ide yang kedua adalah kita punya Tuhan yang sama, betul? Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Tuhan Allah Israel itu sama dengan Tuhannya kita. Oke. Dia dari dulu, sekarang sampai selamanya nggak berubah, betul ya? Tapi kalau kalian berubah atau enggak? Berubah. Karya yang hidup paling dulu. Nah itu nanti ada hubungannya. Ya nah itu. Oke. Tuhan itu tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selamanya. Oke. Itu kita ide yang kedua. Jadi walaupun konteksnya kita tahu awalnya keselamatan itu bangsa Israel, tapi karena bangsa Israel kemudian untuk ke semua bangsa, konteksnya Tuhan kita itu sama, yaitu Tuhan Yesus. Ya lama sama, kita datang ke gereja yang sama. Siapa tahu beda kan, kita nggak ada yang tahu ya. Oke, itu konteks yang kedua. Kemudian yang ide ketiga yang terakhir yang ingin saya angkat adalah kita seusia atau tidak seusia? Tidak seusia, betul. Beda generasi, betul. Tapi masalah yang kita hadapi sama atau beda? Ya masalah kehidupan sehari-hari. Kalian punya keseharian, saya punya keseharian. Beda. Masalah yang saya hadapi satu dengan yang lain beda. Oke, betul ya. Tapi inti dari setiap masalah atau keseharian yang kita hadapi membawa kita ke dalam satu hal. Ada yang bisa jawab?
Masalah saya sama Henry itu beda. Kesehariannya dia sama saya beda. Saya bangun harus jam 6, jam 7 harus bangun, mempersiapkan kerja. Mungkin Henry baru bangun jam 9, jam 10. Karena dia mungkin study, freelance, atau apa. Kita beda ya. Dalam rutinnya beda. Nah, tapi masalah pasti pekerjaan beda. Saya salah bikin laporan, ya paling dipanggil bos, ya dimarah-marahin, udah selesai. Mungkin kalau Henry gimana besok nggak jadi percaya sama customer-nya lagi, itu lain cerita. Yang studi mungkin ada yang dapat nilai A, B, C, yang tergantung penangkapan. Nah, tapi itu semua itu membawa kita dalam satu titik. Ada yang bisa jawab nggak? Masalah saya sama Santri beda. Dia rumah tangga, istri 1, anak 1 ya. Nggak ada yang mau nambah ya, Mas? Nambah anak iya, tapi kalau nambah istri enggak ya. Oke. Sedangkan saya sama Mbak Tika, ya cuma berdua kita ya. Itu beda. Kesehariannya beda, cash flow rumah tangga kami pun berbeda. Ya, kalian juga harus tahu ya kalau rumah tangga pemasukan pengeluaran juga harus diatur. Kalau kurang ya utang. Betul apa enggak? Pinjam mertua katanya. Oh, enggak sih. Saya enggak. Kalau saya sih enggak. Saya lebih pikir untuk sisa uang saya gunakan untuk kegiatan yang bisa menghasilkan uang lagi. Begalnya betul beda. Ini biasa di anak malam keluar juga. Nah, permasalahan yang kalian hadapin itu membawa kita dalam satu alur itu. Ada yang bisa jawab dulu? Biar kalian itu berpikir. Jadi saya nggak ingin saya ngomong kalian dengerin. Ya, itu lupa. Ya mari kita belajar untuk kita dengerin, kita juga berpikir. Setiap permasalahan yang kalian hadapi itu akan membawa kalian pada satu alur yang saya rasa kita itu semua sama. Apa? Kalau kalian punya masalah, apa yang kalian lakukan? Kita semua punya masalah. Masalahnya beda-beda. Kita tuh harus ngapain? Apa? Berusaha keluar dari masalah. Oke. Oh iya. Ya, keluar dari satu masalah ketemu masalah lagi. Oke, keluar lagi. Seterusnya ya. Oke, sip. Atau kata lainnya mencari solusi dari permasalahan. Betul atau salah? Betul ya. Ketika kalian dapat solusi dari permasalahan tersebut, kalian merasa lega nggak? Merasa lega dulu nggak? Oh, masalah saya teratasi, masalah tertolong. Mengatasi masalah tanpa masalah, ya. Perhatian. Ya. Kalau mengatasi masalah dengan masalah, ya itu lain lagi. Ya. Nah, betul seperti itu. Betul ya. Kalau ada masalah kita cari solusi untuk kita menemukan yang artinya itu kebebasan dari permasalahan kita. Tapi sebetulnya permasalahan yang kita alami, pernah nggak kalian identifikasi itu sumbernya dari mana, berawalnya dari mana? Pernah ada, kok saya bisa sampai tahap ini kok? Misalkan beban saya itu berat, pekerjaan saya itu berat, studi saya itu berat, kok dulunya tuh fine-fine aja, tapi kok sekarang kok jadi beda ya? Kenapa ya? Kok dulu saya dengan misal gaji saya 5 juta contoh, saya tuh cukup dalam 1 bulan, tapi kenapa sekarang 5 juta jadi nggak cukup? Atau saya dulu dengan saya belajar, dengan 2-3 jam saya belajar, saya bisa dapat nilai A+, tapi kok sekarang 2-3 jam saya belajar, tapi kok cuma dapatnya nilainya A aja. Ada yang pernah mengidentifikasi? Terkadang masalah itu datang dari diri Anda, termasuk diri saya sendiri. Yang kedua datang dari lingkungan kalian. Kanan kiri itu bisa nyebabin masalah kalian. Makanya tadi konsep yang pertama saya sampaikan faedah dan unfaedah. Artinya saya nggak tahu usia kalian satu-satu, cuma dalam tahu usia kalian saat ini, kalian tuh menciptakan diri kalian melalui waktu-waktu yang sudah kalian lalui. Atau salah? Kalau saya hobinya bangun siang, saya nggak akan, sekarang ini saya nggak akan. Kalau saya bangun siang sih kuliah saya akan berantakan, studi saya akan berantakan, saya malas belajar, nilai saya pasti akan kocar-kacir, saya nggak akan bisa masuk sekolah yang saya mau. Kalau saya nggak bisa, saya juga nggak bisa posisi pekerjaan saya saat ini seperti itu. Nah, seringnya terkadang kita sudah kontrak, tahu ya, pernah mainan Tamiya yang dulu ada sirkuitnya. Nah, itu kan masih muter-muternya di situ. Nah, itu ibaratnya on-track. Artinya kalian sudah punya plan, kalian sudah punya tujuan, kalian sudah punya usaha. Tapi terkadang kita cepat puas. Hanya cepat puas,
saya pernah puas dalam usia saya yang 21 tahun. 21 tahun itu semuanya tuh mudah bagi saya. Saya lulus kuliah nggak sampai 4 tahun. Kemudian sebelum saya lulus dapat ijazah, saya sudah bekerja. Saya sudah ngajar waktu itu. Kemudian sebelum selama masa studi kuliah saya sudah saya bilang saya bekerja di sini sebagai mentor ataupun tutor TPA. Dan yang jadi mentor atau tutor, kalian pasti tahu kita pasti akan dapat persembahan kasih tiap bulan. Paham ya? Jadi saya dulu bisa beli handphone sendiri, jadi saya ngajar tutor mentor di sini. Nah, itu puncaknya di usia 21 tahun, itu semuanya mudah bagi saya, dan setelah itu ya udah mau ngapain. Waktu itu ya kalau kalian masih galau sama pasangan ya, waktu itu pasangan udah ada. Yang istri saya sekarang maksudnya ya, saya nggak galauin itu lagi, jadi ya udah ngapain, pekerjaan udah ada, semuanya on track, ya saya udah kuat, mungkin saya terlena hingga saya lupa tujuan saya tujuan yang saya inginkan, karena saya terlalu bahasa Jawanya tuh menjagati. Tahu yang menjagati ya? Saya sudah punya ini, bagi saya udah cukup, dan yang lain saya nggak perlu. Bukan berarti kata cukup itu nggak baik, bukan. Artinya dalam kita pribadi, kalian berusaha bekerja untuk semakin naik atau semakin turun. Semakin naik ya. Kalau usia kalian masih muda, kalau kalian pada misal karir udah bagus, pasangan udah ada, segalanya tercukupi, kalian pengen berhenti di situ? Enggak. Kalau usia kalian udah 50, kalian mau berhenti mau? Tinggal pelayanan Tuhan 5 tahun, ya 15 tahun masa pensiun udah selesai, panggil Tuhan udah, ya ketemu di surga. Nah, tapi kan nggak seperti itu. Kalian komunitas generasi Gen Z, Krembol itu mungkin bagian dari komunitas ini juga ya? Enggak sih. Oh enggak, saya nggak tahu. Saya ingin bertanya ke kalian, mari kita sadari untuk kita bisa melakukan aktivitas yang berfaedah atau unfaedah. Beberapa bulan yang lalu tuh saya sempat stres. Saya nggak cerita ke istri, saya cuma stres sama diri saya tuh merasa kalau saya di kantor, saya di rumah, waktu yang saya lakukan itu saya takut kalau dalam 24 jam keseharian saya itu saya melakukan hal yang tidak berguna. Paham ya? Kadang di kantor ada kesempatan main handphone, main game, kemudian bisa di kantor. Kemudian di rumah alasannya kerja capek, udah saya mau makan, tiduran, udah buka Instagram, buka sosial media, buka YouTube atau apapun itu. Betul atau salah? Kadang itu jadi pembenaran kita. Oh udah capek seharian, kerja dari jam 8 sampai jam 4, pulang sampai rumah jam 5 masih mandi makan, setengah 7 baru bisa rebahan di tempat tidur, suruh kerja lagi, ngurus lagi, mikir lagi, udah no. Bagi saya jam 8 sudah ada sebagai suami, bekerja untuk keluarga, betul? Itu kadang jadi pembenaran saya nggak mau ngapa-ngapain lagi dulu. Tapi problemnya kalau saya stres ketika saya sampai rumah saya nggak ngapa-ngapain, mau malas-malasan kayak gitu. Maka itu yang saya sebut itu kegiatan saya yang unfaedah. Padahal dengan waktu yang sejam ataupun 2 jam yang ada, bisa melakukan hal yang berguna. Sama sederhananya apa? Ngobrol sama istri. Itu berguna. Dia mungkin dia punya cerita sehari. Saya sadar yang ingin diceritakan ke suaminya, tapi saya nggak buka pintu atau saya nggak buka waktu untuk dia. Jika kamu ngomong aja saya nggak akan dengerin, saya akan sibuk dengan handphone saya. Makanya kadang handphone ini juga ya jadi batu sandungan juga. Di handphonenya pasti ada aplikasi Alkitab online semua ya, ada ya. Tapi ketika kalian buka ada notif masuk atau ada aplikasi yang lebih menarik, terbuka nggak Alkitabnya?
niat saya mau buka aplikasi Alkitab, tapi nemu ada gambar Instagram, nanti dulu lah 5 menit buka Instagram, ternyata udah 30 menit. Kebuang nggak waktunya sih? Konsep yang kedua, loh mas kok konsepnya yang pertama kok nggak Tuhan itu? Tadi kan konsepnya kan ada 3. Yang pertama unfaedah, kemudian yang Tuhan kita samakan saya jadikan di nomor 2. Kenapa nggak di nomor 1 aja? Ya nggak tahu kenapa, saya pengen urutannya seperti itu. Dalam hati saya udah sampaikan urutannya seperti ini ya. Tuhan memang selalu yang pertama, tapi ide yang pertama itu membawa kita untuk kita itu Tuhan kita itu sama tadi. Nah, mungkin masih ada yang bingung. Nah, karena saya ya bukan mantan guru ya, saya pernah jadi guru. Jadi saya biasa belajar itu untuk modelnya itu tematik dan terpadu. Saya kumpulkan bagian-bagian, kemudian saya susun jadi satu, kayak main puzzle. Untuk yang pertama dulu kegiatannya udah paham ya. Jadi sebenarnya banyak waktu untuk kita masih bisa belajar untuk kita nggak menyesal di kemudian. Umur saya udah 30 dan jujur saya menyesali beberapa tahun yang sudah saya lewati. Salah satunya mudah puas, ya terlena dengan apa yang saya miliki. Dalam rumah tangga saya selalu bersyukur setiap masalah yang ada itu nggak dari kami berdua, nggak dari internal, tapi selalu dari luar yang selalu ada dan datang masuk ke rumah, bukan dari dalam. Itu hal yang saya syukuri. Kemudian ya oke lah, everything is good, nggak ada yang perlu saya khawatirkan lagi. Ini kalau saya pribadi ya kesaksian, tapi kalau kalian dengan jiwa muda, ya saya sering lihat Kapten Rainbow sering pergi ke sana kemari. No, it's good, itu baik. Benar, itu bisa satu mengakrabkan kalian satu sama lain. Yang jomblo mungkin bisa dapat pacar atau ya saya nggak tahu. Karena konteksnya gini, kalian masih dalam satu komunitas, kalian masih punya tujuan dan kalian pasti ingin tujuan kalian tersampai. Ada yang masuk komunitas tujuannya dapat pasangan, betul atau salah? Ya itu betul, dan kalian pengen someday itu kalian pasti akan terpenuhi. Tapi kalian harus tahu, kalian juga harus mengisi diri kalian dengan hal yang faedah itu tadi, yang berguna dan penting. Contohnya apa? Mengisi diri kalian, ibaratnya kan, Riki umurnya berapa mau? 17 ya, oke 17 tahun. 17 tahun, selama 17 tahun, ya. Yang kalian lihat Ricky sekarang itu yang dia isi selama masa dia 17 tahun. Jessica mungkin saya nggak berani bilang dia 15 tahun. Dia kuliah katanya semester 3, nggak mungkin umur 15 ya. 17 tuh sih baru lulus kuliah atau apa, SMA sorry. Ya mungkin 18-19 lah. Ya. Ya sama Jessica itu sudah waktu tentang dia ngisi hari-harinya sehingga membentuk dia yang sekarang. Maka beruntunglah kalian yang ketika masa muda kalian bermasalah, tapi kalian juga bisa menemukan solusinya. Bermasalah itu artinya nggak yang duga, hobi begal, apa-apa tadi ya. Banyak ya. Nggak, artinya selama masa kalian hidup, kalian secara sadar ataupun kalian nggak sadar, kalian isi dengan hal yang positif. Ke gereja itu positif. Ketemu teman-teman seiman itu positif, putus cinta itu positif banget. Di PHP sama pasangan, gebetan itu positif juga. Ada yang jomblo sampai sekarang, ada yang jomblo sekarang kelihatannya ya. Kasihan pokoknya. Oh kasihan. Saya nggak tahu ya tentang pribadinya ya, saya cuma ingin tahu. Oh kasihan ya. Tenang, sebentar lagi ya. itu. Kadang permasalahan yang terbesar, kalian mungkin ada yang permasalahan terbesarnya itu nggak punya pasangan. Kayak saya dulu usia 17-an tuh nggak punya pacar, di saat teman-teman yang lain punya pacar, malam minggu mereka pergi berdua boncengan, sedangkan saya selalu sendiri. Boncengan saya selalu kosong, ya itu rasanya sedih. Kalau yang sudah punya pacar belum katakan, yang sudah punya pasangan belum punya pasangan, saya sudah, jadi saya nggak katakan. Yang belum punya, jadi jombloan dan jomblowati semua. Ya. Nah, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Harus bilang gitu, langsung. Oh
Masnya juga termasuk ya jomblo. Gelap dan terang bersatu. Nah, saya lanjutkan termasuk masih ya jomblo ya. Maka imbang lah ya. Cowok sama cewek ya mungkin ada salah satu jodoh kalian yang ada di sini. Atau mungkin jodoh kalian masih SD kan ya nggak tahu. Kelihatannya Hendry ya kalau nggak salah jodohnya paling bersemangat. Ya. Tapi kalau saya dulu ketika udah punya pasangan, saya cuma takut apa? Nggak punya uang. Ngajak pacarnya nggak bisa jajan, nah itu malunya setengah mati ya. Betul. Jadi yang laki-laki yang masih studi bekerja puji Tuhan yang bisa membiayai diri sendiri, tapi yang bagi yang belum ya udah waktunya nanti pasti ada. Jangan nggak usah pacaran, deketin dulu aja satu-satu. Ketika kalian sudah mampu silakan pilih ya, boleh pilih ya. Oke. Tapi ingat, milihnya juga nggak asal pilih. Pilihnya yang satu kriteria pasti seiman. Jika memungkinkan. Loh, dulu itu saya pacaran seringnya dapetnya nggak seiman. Kemudian saya terakhir diselingkuh, kemudian saya ambil keputusan kalau saya nggak seiman, saya nggak mau. Tapi sama aja, seiman juga diselingkuhin juga, gimana rasanya? Sama aja ya. ya curhat betul curhat. Nggak seiman diselingkuhin, sama seiman sama aja diselingkuhin. Nggak, tapi ada baiknya buat kita. Saya tadi bilang kalian dapat masalah itu baik untuk kalian karena membuat kalian menjadi lebih dewasa. Nah, yang bagi masih rindu jodoh dari Tuhan, jodoh itu dari Tuhan apa dari manusia? Paham? Jodoh? Oh, dari gereja ya? Bisa jadi ya. Jodoh. Oke. Jodoh itu kalian yang pilih, Tuhan yang nentuin. Betul. Setuju? Iya. Betul ya? Kalian nentukan, Tuhan yang nentuin. Kalau kalian nentuin, udah nih, misal Ronald sama si A, udah aku udah yakin lah. Tapi kalau Tuhan nggak nentuin, ya udah pasti putus kok, tenang aja. Karena Tuhan tuh jauh lebih sayang. Karena Tuhan tuh jauh lebih sayang sama kalian. Yang nggak cuma Ronald, kalian juga dibanding ke yang lain. Nah kemudian itu ya biasanya, makanya saya sempat beberapa hari itu mikir masalah yang dialami anak muda itu apa. Dulu mungkin pasangan nggak tahu sampai sekarang masih iya apa enggak. Tapi sekarang lebih cenderungnya ketika pasangan itu sama pentingnya dengan pekerjaan kalian yang sedang kalian gumulkan, studi kalian yang ya flat aja lah mas. Ya paling gitu saya juga. Mungkin saya sekolah, ngikutin orang tua, dapat ijazah, bisa buat cari kerja, dan lain sebagainya. Itu yang kita berpikirnya masih belum out of the box. Sama kayak saya dulu kayak gitu. Kuliah, dapat ijazah, kerja, nikah, dan seterusnya. Nah masalahnya setelah nikah tuh kalian mau ngapain? Nah itu ya nanti kalian temukan jawabannya sendiri. Nah kemudian, pernah nggak kalian merasa dalam 1 minggu ini kalian melakukan hal yang nggak berguna, nggak penting? 1 minggu ini aja, nggak usah 1 tahun ke belakang, kepanjangan. 1 minggu aja, Senin sampai hari Sabtu kemarin. Ada yang masih ingat, Pandu? Apa? Berarti tidur itu berguna? Enggak mas, aku turun kantor mas. Oke, tidur di kantor. Hendry? Pokoknya mas dari Senin sampai Sabtu. Salah satu aja. Itu semuanya ada. Oh semuanya nggak berguna. Ditanya dia. Tapi kalian pernah nggak? Kalian tahu nggak, sadar nggak bahwa yang kalian lakukan itu nggak berguna? Kenapa masih dilakukan? Nah itu. Nikmat tuh, nikmat. Enak. Oke. Enak. Contohnya tidur di kantor tuh enak, benar. Enak, serius. Saya sering tidur di kantor cuma jam istirahat. Nggak pernah jam kerja saya tidur di kantor ya. Jam istirahat baru saya tidur. Bapak teman loh mas. Dampak teman. Pandu temenmu. Oh krembol ini krembol semua loh. Berarti dijauhi. Ini bajumu krembol loh, itu elegan loh. Oke, yang lain Gina? Apa?
hangout mas sama teman cowok nggak apa-apa, PDKT itu berarti. Ini jawaban gila. Tidak berguna, unfaedah. Yang 1 minggu dilakukan. Oke, masih ada yang suka nunda tugas, termasuk saya suka. Masih. Nah, oke. Udah bayar utang bisa. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ke 1 minggu ini kegiatan yang kalian lakukan dan itu berguna bagi diri kalian sendiri, terus berguna bagi orang-orang sekitar. Ricky? Nah, ya berguna untuk kalian sendiri, kemudian untuk lingkungan sekitar kalian. Kerja, oke sip. Yang lain, Hendry? Dalam 1 minggu pasti ada satu hal yang kamu lakukan dan itu berguna bagi orang lain dan dirimu sendiri. Ngomong jasa itu juga kaya. Iya, mau jasa. Ngomong jasa itu berguna tuh. Itu berguna. Wes sekali. Kemudian kalian, ayo, Hen, ada? Menolong orang di jalan, misal kayak mogok gitu mas. Oh, seminggu ini ada yang motornya mogok terus buat tolong. Ya ada pandu. Oh, iya. Iya, sip. Sampai putar-putar. Oh iya. Dorong, terus kamu dorong. Kemudian satu sikap yang bagi kalian itu saya bangga punya sikap ini dalam hidup saya. Dan itu menjadi ciri khas kenapa saya disebut Danu, kenapa saya disebut Andre, kenapa saya disebut Ricky, Ronald, Jessica, Benike, Bigel, Eli, ya Iman, Pandu, Masya dan satu hal yang kalian buat bangga diri kalian karena saya punya itu ada satu hal sikap ya, hal boleh, sikap boleh ada. Contoh saya cantik, contoh saya ganteng ya, bukan cantik ya. Contoh itu contoh. Contoh saya cantik, saya ganteng, saya apa pretty woman, apa pretty man atau apa ya. Handsome man. Ada? Bigel? Enggak, kenali diri kalian dulu, Kalian harus kenal diri kalian dulu sebelum kalian ke orang lain. Second step ke orang lain tuh kalian menjalin hubungan sama orang lain. Kalau kalian nggak kenal diri kalian dulu tuh repot. Paling kalian pacaran cari sensasinya aja, senangnya aja, di situ selesai. Tujuan pacaran itu sesungguhnya tuh cari pasangan untuk ke depan kalian bisa melalui hari-hari terberat sekalipun, terbahagia, terflat, terdatar, terbosan sekalipun. Nah, itu konsepnya kayak gitu. Jadi kalau yang suka gonta-ganti pasangan, maksudnya sering putus nyambung, punya pacar lain, fine, nggak apa-apa. Cuma kalian tetap harus pada satu titik, saya harus selesai dan saya harus serius sama hidup saya. Kembali lagi pertanyaan saya, apa yang membuat diri kalian bangga dengan diri kalian? Entah itu hal, sikap, atau ya, saya nggak tahu. Kalian bangga dengan diri kalian? Yang dibanggakan apa? Saya hidup ya sama, itu nggak perlu dibanggain. Ya jawab dulu, kalian bangga sama hidup kalian? Bangga. Yang dibanggakan satu saja? Satu aja, nggak perlu banyak. Hiperaktif, oke. Hiperaktif. Contohnya hiperaktif? Nggak bisa diam. Oke, Benike membanggakan hal tersebut. Jadi, mas saya bisa all week musik ujian LCD, musik ujian LCD. Pagi sore ya. Mantap. Yang menyalurkan ke yang positif. Yang lain, jangan tanya saya, kalian pasti tahu. Ya, apa yang saya banggakan? Ya, istri saya lah. Oh, dari diri saya. Dari diri saya. Saya bangga karena saya punya kebaikan hati. Kebaikan hati ya mas. Nggak cuma di tempat ini, tapi dimanapun saya baik itu konteks ya selalu saya lemah lembut, enggak. Murid saya nakal, saya marahin, itu kebaikan hati saya. Karena saya nggak mau dia jadi anak yang salah ke depan harinya. Paham ya? Baik hati itu nggak selalu serta-merta kita ngasih semua yang kamu mau. Tapi ada kalanya saya nggak ngasih apa yang kalian mau. Betul? Contoh, Hendry sama Pandu. Hendry nggak punya uang, selalu minta ke Pandu, dan Pandu selalu ngasih. Baik atau buruk?
Buruk buat pandu, baik buat Henry. Betul nggak? Iya. Tapi pasti Henry istilahnya gak kayak pandu dan pandunya kan jadi beralahnya buat Henry, betul? Ya karena dia punya masalah keuangan, minta ke pandu dan semuanya selesai. Dia nggak akan berusaha dan ketika pandu nggak ada, masnya nggak ada, dia kerja luar kota, pisah ya, nggak ada masukan lagi. Gitu. Nah, saya masih belum dapat jawabannya. Apa yang kalian banggakan? Di awal satu, bernikah aja. Yang berani aja yang boleh ngomong. Saya nggak akan tanya satu-satu karena waktunya nanti akan semakin panjang. Oh, Ya. kita bebas besok Senin. Oh, besok Senin. Oh, kalibur ya. Oke, saya masih kerja misalnya. Ini bernikah UTS, ya. Oke, yang bernikah dia nggak bisa diam. Mungkin dia bisa menyalurkan kelebihan energinya untuk hal yang positif, main keyboard di rumah, latihan banyak itu positif ya, baca Alkitab mungkin ya sampai capek dah itu kalau ada yang berani. Mas, saya bangga dengan diri saya karena ya saya Ronald Dalam bahasa tidak ada yang dibanggakan dan ingin membanggakan satu lagi. Oke. Ada Mas, pasti. Dalam fase tidak ada sesuatu yang dibanggakan dan dia ingin punya sesuatu yang dibanggakan. Kalau saya bangga dengan diri saya karena saya saya bisa menolong. Bisa menolong. Oke. Menolong siapa? Orang tua. Nah. Nah, Tuhan kita yang sama itu kasih kelebihan ke kalian. Kasih kelemahan juga nggak? Kasih kelemahan juga. Kelebihan pasti berbanding lurus dengan kelemahan, betul atau salah? Iya. Tapi kelemahan itu juga harus kita perbaiki untuk tuh nggak jadi kelemahan lagi. Tuhan Yesus yang sama yang jadi Tuhan kalian semua, juga saya, selalu ngasih masalah dibarengi dengan solusi. Terkadang kita itu nggak lihat. Kenapa kita nggak lihat? Karena kalian punya ego. Ego kalian masih tinggi, betul? Pernah nggak kalian contoh orang tua kalian bawa makanan macam-macam, kemudian kalian punya saudara, kemudian saudara udah pada ngambil, kemudian kalian ke bagian terakhir dan kalian ke bagian makanan yang kalian nggak suka. Kalian ambil atau enggak? Ambil. Ini konteks bukan membedakan, ibaratnya orang tua itu Tuhan dan kalian semua itu anak-anaknya. Tuhan pasti punya rencana kenapa kalian diberikan yang terakhir dan kalian itu nggak suka. Paham ya? Paham ya? Sama kayak tadi, Tuhan kasih waktu kalian 24 jam. 1 minggu 7 hari, 1 tahun 365 hari. Umur kalian ya beda tipis lah pasti di sini. Tuhan yang sama itu kasih porsi yang berbeda ke kalian. Cuma permasalahannya perkembangan kalian, pertumbuhan kalian, apresiasi kalian ke diri kalian pribadi atau karakter kalian itu pasti satu dengan yang lain itu beda. Tapi inti dari Tuhan kita yang sama adalah Tuhan pengen kalian punya buah kasih. Tahu ya, buah kasih itu kenapa saya nggak bilang buah roh? Saya bilang ke sederhana satu, ya buah roh yang pertama itu kasih, betul ya mas saya? Kasih sukacita, damai sejahtera dan seterusnya. Kenapa itu penting? Pertama kalian harus kasih diri kalian sendiri. Kalau kalian nggak bisa ngasih diri kalian sendiri, ya gimana kalian mau ngasih orang lain? Kalau kalian bisa mengasihi diri kalian sendiri, itu kebanggaan yang harus kalian akui. Paham ya? Kasih diri sendiri itu bukan berarti kalian harus jadi egois, no. Mengasihi diri sendiri berarti dengan saya bisa memperlakukan diri saya dengan baik, maka saya juga bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Saya nggak mau dibohongin, maka saya juga nggak akan ngebohongin orang lain. Saya nggak mau mem-PHP-in orang lain. Begitu juga sebaliknya. Contoh, tahu ya, masa muda PHP itu bahasanya masih gaul apa enggak ya? Masih gaul ya? Ya, pemberi harapan pasti, pemberi harapan palsu, pemberi apalah itu banyak. Nah, itu sama kayak gitu. Sama, artinya adalah kalau kalian nggak pengen itu
ada di diri kalian, kalian jangan lakukan itu. Mas, saya sudah nggak ngebohongin orang lain, saya nggak main-main sama hubungan, tapi kok saya seringnya disakitin, saya seringnya kok dibohongin sama orang, saya kok seringnya dipermainkan. Ini maaf ya intermezzo, ini istri saya dalam hati, wah pengalaman pribadi ya, oke separuhnya emang betul, tapi ya separuhnya itu pasti pengalaman, kalian pasti bisa alami semua. Mas, kok nilai studi saya kok nggak bisa kayak teman-teman yang lain? Enggak, why? Kenapa Tuhan izinkan itu? Sama seperti yang saya sampaikan tadi, kalau semuanya itu seperti jalan tol, ada petunjuk arah dan kita ngikutin, itu semuanya itu baik. Tapi terkadang kalau kita tersesat itu baik nggak? Baik nggak? Baik. Asal kita tahu untuk arah pulang. Kalau kita tersesat, kita nggak tahu jalan, tapi kita tahu arah, kita pasti akan kembali ke jalan kita. Dan itu juga akan satu membuka wawasan kita yang lebih banyak. Seumur-umur saya tuh nggak pernah disakitin sama pasangan. Kemudian ketika ada kalian disakitin sama pasangan, pasangan tuh nggak, saya bilang pasangan sini nggak harus pacar atau apa. Teman kalian, sahabat kalian itu juga pasangan atau partner kalian dalam kehidupan sehari-hari. Saya kok merasa diginin, apa toh daripada kalian bingung menyalahkan keadaan, pernah nggak kalian tanyakan, dari hal ini apa sih Tuhan yang Tuhan pengen ajarkan buat saya? Karakter itu didapat apa dibentuk? Dibentuk dengan pengalaman dari masalah yang kalian hadapi, dari rasa sakit yang kalian alamin. Betul? Kalau kalian bisa mengelolanya dengan baik, mengolahnya dengan baik, itu kan jadi karakter yang baik untuk kalian. Kalau kalian nggak bisa mengelolanya dengan baik, ya itu pilihan pribadi kalian. Jadi yang ingin saya tekankan adalah buah kasih, tolong kalian bisa mengasihi diri kalian terlebih dahulu, yang datangnya dari Tuhan yang sama, bahwa Tuhan itu kasih. Terkadang kebentuknya sama pikiran ya, karena kita kan manusia, kita punya logika, punya penalaran. Misal Ronald sama Ricky hidupnya seperti ini mulus kayak jalan tol, sedangkan saya hidupnya harus jalannya itu kerikil, jalannya berlubang, banyak polisi tidur, ada mama ngesan kanan belok kiri, dan ya banyaklah Tuhan jalan yang harus saya hadapin. Kok nggak adil ya? Untuk yang pertama, stop bandingin diri kalian dengan orang lain. Itu kalian harus putus itu. Fokuslah pada planning yang kalian punya. Planning nggak semuanya itu akan berhasil, pasti akan ada yang gagal dan pasti nggak akan dicapai. Itulah dimana kita memberi ruang kepada Tuhan untuk kita berserah. Betul? Tuhan, aku udah berusaha, aku udah berdoa, ini sudah hasil maksimalku, saya sudah melakukan bagian saya, tapi saya percaya ada hal-hal yang tidak bisa saya lakukan dengan kekuatan saya, dan hanya Engkau yang bisa mengisinya. Jangan paksakan keegoisan kita hanya untuk mengejar sesuatu. Lama-kelamaan jadi obsesi, kemudian itu jadi berharap buat kalian, dan kalian gak akan bisa lihat ke kanan, ke kiri, mana yang benar, mana yang baik. Karena akan abaikan itu semua. Lakukan apa yang jadi bagian kalian, sisanya beri ruang untuk kalian berserah kepada Tuhan. Contohnya Pandu kerja di PLN, kamu bisa benerin gardu listrik yang konslet sendirian? Nggak bisa. Salah. Berapa bagian itu aku Nggak bisa. Nggak bisa. Beneran. Saya bisa kerja. Saya kerja itu admin di perusahaan saya. Saya nggak bisa tanpa bantuan teman-teman yang lain. Saya nggak bisa. Sama dalam hidup, kalian nggak bisa lakukan semuanya sendiri tanpa bantuan dari Tuhan. Percayalah, ketika planning kalian gagal sekalipun, nggak ada yang tercapai, Tuhan itu baik. Hanya kita belum bisa lihat ke depannya tuh apa toh. Saya belajar dari Mas tuh gini. Jadi beliau cerita sama saya ngutip, apa yang terjadi pada kita itu kadang tuh ada riaknya. Betul ya Mas? Jadi misal Tuhan ngasih masalah ke kalian,
itu berarti Tuhan percaya sama kalian bahwa dengan kalian menghadapi masalah tersebut, riaknya itu akan jadi berkat bagi orang lain. Betul? Contohnya kalian sering dengar kisah para rasul-rasul kita yang bagaimana mereka mati. Kalau mereka nggak mati, kemudian mereka hidup enak, enjoy gitu, firman Tuhan sampai ke tempat kita, saya rasa enggak. Kalau mereka pilih untuk mereka tetap diam dalam suatu tempat dan mereka nggak pergi, kita juga nggak akan terima kabar ini. Sama, ketika kalian sudah berhasil mengasihi diri kalian sendiri dengan kasih, kalian sudah penghargaan ke diri kalian yang baik, sudah waktunya untuk kalian pergi. Artinya pergi, carilah lingkup yang bisa menerima kasih kalian. Contoh sederhananya di keluarga. Pernah nggak merasa apa yang kalian dilakukan keluarga yang menurut kalian baik tapi nggak diterima baik oleh orang tua kalian, keluarga kalian? Sering mas, sering kok, jujur banget ya dulu, sering mas. Saya tuh udah berusaha yang terbaik ini tapi selalu aja salah di mata orang tua. Kalian pernah punya keinginan orang tua saya pecat aja lah, saya tak ganti orang tua aja. Pernah kayak gitu? Ya mana? Atau saya tak mengundurkan diri aja sebagai anak ibu dan ayah saya tak cari lowongan pekerjaan jadi anak orang tuanya siapa lah? Ada yang kayak gitu? Ada? Belum pernah ya? Oh, saya pernah. Saya pernah. Loh, saya tuh dulu pernah kecil saya pernah diusir sama orang tua. Saya cuma modalnya itu sendal jepit. Saya udah keluar dari rumah, saya ngambil sendal jepit, saya sambil nangis, saya keluar dari pintu, udah jalan itu. Tapi ibu itu lari dari belakang, kemudian narik saya untuk saya ngerti. Kecil, SD usia berapa? Minggat, saya minggat beneran. Enggak, saya tanya bapak ibu saya. Saya minggat beneran. Saya cuma nggak tahu, saya paling cuma mikirnya, saya nggak tahu, sekarang penting saya suruh minggat, saya minggat. Pada waktu itu, tapi ketika saya beranjak dewasa, ketika ada orang tua yang berkata, sekarang guna nih ngomong minggat, kalian pilih minggat? Enggak ya. Kalian pilih minggat? Kalian pilih minggat? Ya kan waktu itu. Loh, ketika saya kecil, saya suruh minggat beneran. Tapi ketika saya sudah dewasa, saya suruh minggat, saya di rumah. Saya nggak pergi. Padahal dengan pergaulan saya, koneksi saya bisa pilih saya pergi. Tapi saya pilih saya enggak. Karena apa? Kalau saya di keluarga yang saat ini saya berada, ya Tuhan pasti punya rencana. Sebanyak apapun kalian nggak dianggap, ya Tuhan punya rencana untuk keluarga kalian. Jangan pernah berpikir untuk minggat ya. Sekarang enggak. Ya sekarang enggak. Ya. Jangan pernah berpikir, jangan pernah terlintas. Karena apa? Ya orang tua kalian tuh kalian lihat atau tidak, kalian rasakan atau tidak, mereka sayang kok sama kalian. Walaupun enggak, Mas Danu, orang tua saya tuh enggak sayang sama saya. Enggak, sekecil apapun orang tua kalian tuh pasti sayang sama kalian. Mau nyoba buktinya nggak? Nggak perlu ya? Nggak perlu ya? Karena kalau kalian mau nyoba bukti, tak kasih saran, tapi ya saya berarti nggak kalian lakukan. Kalian nyabrang aja tengah jalan, tutup mata kalian di jalan yang ramai. Nah, apa yang akan terjadi? Satu keselamat, kedua ketabrak. Orang pertama kali yang dihubungi pasti siapa? Dan orang tua pasti akan datang nggak? Saya orang peduli kan mati nggak mungkin orang tua kayak gitu. Saya pernah kecelakaan, saya patah kaki di sini. Ya karena saya berdua, saya telepon istri saya dulu karena istri saya nggak ngangkat. Saya teleponnya orang tua datang nggak? Ya, kalian sakit yang datang pasti yang kepikiran pasti orang tua dulu. Ya jadi berpikirlah positif, walaupun kalian lebih punya kecenderungan untuk orang tua saya tuh nggak sayang, tapi orang tua saya sama kalian. Masih ingat ide saya yang ketiga itu tadi apa? Ketiganya nyamain 3 ide. Sampai kata terakhir saya tadi, dalam hati, pikiran atau perasaan kalian muncul satu pertanyaan enggak?
setelah saya ngomong P kali L itu dalam hati kalian itu mungkin ada muncul beberapa pertanyaan mungkin yang saya nggak bisa nyamain saya sama kalian. Cuma ketika saya sudah menyampaikan ini muncul satu pertanyaan dalam hati saya dan saya pengen ini saya coba sinkronkan ke kalian. Makanya tadi awal saya bilang saya nggak mau kalian cuma duduk diam dengar, tapi kalian itu juga berpikir aja udah bagus ya. Mendengar bagus, berpikir lebih bagus ya. Muncul nggak beberapa pertanyaan? Satu aja yang mungkin pertanyaan kita itu sama. Ya bersyukur kalian berada dalam keluarga yang berkecukupan, orang tua sayang sama kalian, kemudian dan tetaplah bersyukur mungkin keluarga kalian nggak sebaik teman-teman kalian, nggak sebaik di sinetron Keluarga Cemara ya, seperti itu ya. Saya terlalu tua kalau bilang Keluarga Cemara ya. Ada yang nggak tahu sinetron Keluarga Cemara? Tahu. Oh ya, berarti saya salah ngasih analogi. Ya, boleh cari di YouTube, kelihatannya masih ada. Ya, ya. Saya kecil, ya sebelum saya di akhir saya kecil itu rumah saya di sini masih sama. Sekolah saya itu di sekolahnya Margosari, Manyaran, Kalipancur. Itu saya jalan tiap pulang sekolah. Kurang lebih jaraknya, saya lupa sih jaraknya, tapi itu jalan kaki jam 12 siang. Makanya SD kecilan saya itu hitam ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki saya tuh hitam, jangus ya. Tahu jangus ya? Kalau beli celana hitam yang jangus tuh yang hitam banget pokoknya ya. Terus saya gitu karena sering panasan ya, karena dulu itu orang tua masih belum punya motor, punyanya Vespa, aku masih mogok-mogokan. Dulu naik sepeda saya sering jatuh ya, sering terluka, kemudian ya itu tadi pernah suruh minggat ya, saya minggat, pernah dipukul kaos sapu yang ada kayunya terus sampai patah juga pernah ya, macam-macam. Kemudian saya nggak bisa kayak teman-teman saya dengan gampangnya kalau mau beli mainan selalu terpenuhi. Saya kalau mau beli mainan itu 1 tahun sekali permintaan saya baru dikabulkan. Zaman dulu tuh punyanya Nintendo, tahu ya Nintendo? Nah, saya tuh yang nggak punya sendiri. Dan saya tuh baru punya tuh ketika saya sunatan, saya cuma minta Nintendo aja. Pada saat itu PS1 tuh udah ada. Ketinggalan ya. Ya, mesake banget. Nah, banyak. SMP pun sama. Uang saku saya tuh, saya dulu mintanya dijatahnya 1 minggu sekali. Itu 1 minggu itu 20.000. Jadi kurang lebihnya sehari berapa? 3.000. Itu buat makan aja guys. Makanya cari makannya yang murah ya. Jadi kalian jangan lihat saya segini tuh udah tinggal enaknya, itu enggak. Saya butuh perjuangan untuk saya juga sampai di sini. SMA walaupun orang tua bisa memfasilitasi, saya baru naik motor itu kelas 2 karena baru punya SIM kelas 2 baru dikasih motor, selebihnya enggak. Pengen enggak sama teman-teman yang belum punya SIM dikasih motor, bisa boncengin di belakang. Sedangkan saya enggak. Teman-teman malam minggu pada pacaran, saya di gereja jadi ketua ngurusin anak muda. Enggak. Saya sedih loh waktu itu jujur. Yang lain tuh Tuhan, yang lain tuh pada jalan-jalan ya, minim-minim kan jagung bakar, makan berdua sama pacarnya, Senin pada cerita dolan sama pacarnya. Saya enggak. Saya di gereja malam minggu. Ngapain nih ngurusin PRBK? Jadi kalau PRBK absen, Sabtu nggak ada ibadah, itu kayak hari kemerdekaan buat saya, dan saya bisa pergi kemanapun yang saya mau. Terkekang nggak? Iya. Terkekang loh, saya waktu itu stres ya jadi ketua. Ya, stres jadi ketua karena ya malam minggu lah, malam minggu pada pacaran, saya di gereja sendiri nggak punya pacar lagi ya. Susah benar, dan saya capek. Dan pada akhirnya itu semua membentuk saya seperti Mas Denu yang kalian kenal. Mungkin yang kenal saya lebih lama, ya inilah saya. Sampai sekarang pun saya selalu dapat apa yang saya inginkan. Makanya timbul satu pertanyaan dalam hati saya bahwa faedah, unfaedah itu tergantung bagaimana cara kita melakukan.
Makanya tadi saya bilang karakter nggak dikasih, karakter itu dibentuk. Silakan bentuk diri kalian menurut yang kalian mau. Mau bentuk diri kalian jadi karakter jahat, boleh, lakukan. Kalau itu baik buat kalian. Begal ya dulu. Contohnya, kalau kalian ingin bentuk diri kalian untuk jadi pribadi yang lebih baik. Kalau kalian pengen dikagumin sama teman-teman kalian, orang tua kalian, pasti kalian akan mengalami yang namanya proses solution. Ingat, Tuhan kita itu sama dari kemarin, hari ini, dan besok. Tuhan yang sama yang ngasih kekuatan ke kalian, Tuhan yang sama yang ngasih masalah ke kalian. Tapi saya lebih cenderungnya tuh masalah timbul karena diri kalian sendiri sih, bukan dari Tuhan yang ngasih. Kalian yang bikin masalah, Tuhan yang kasih solusi. Betul apa salah? Tuhan yang sama juga yang bentuk karakter kalian sampai detik ini untuk kalian, ibaratnya rangkaian puzzle, kalian melengkapi satu dengan yang lain. Saya yakin ada beberapa kalian juga pasti ada yang nggak suka dengan sikap teman kalian yang ada di sini. Tapi ada beberapa yang kalian yang suka dengan sikap kalian ini. Ibarat puzzle itu saling melengkapi dan terjadilah sebuah komunitas yang namanya Genji dan Crumble Elegan di dalamnya. Benar, komunitas Genji Crumble mau ngadain pergi kemana, yang ikut orang-orang ini juga. Pernah nggak? Aku wegah melu goro-goro Ronald. Ada? No. Jadi mulai malam ini, besok Senin. Wah, enggak apa-apa Mas, besok Senin saya bebas ya. Ya tak putar sampai jam 12 ya saya ngomongnya. Kan enggak. Mulailah lakukan hal yang berguna bagi kalian. Jangan terjebak dengan rutinitas, tapi dengan rutinitas kalian bisa belajar hal yang baru. Itu dari saya. Kalau sebagai seorang guru, biasanya saya tanya di akhir pelajaran, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau dulu sih anak-anak, kalau sekarang ya nggak mungkin anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Masalah jodoh udah ada yang mikirin, kalian tinggal jalanin aja. Don udah mikirin. Tapi ingat, yang iman untuk pekerjaan, Don pasti sudah sediakan. Tapi kalian juga harus ingat, kalian harus berusaha. Simpel ya, sederhana ya. Bisa ngelakuinnya? Insya Allah ya. Ya, saya harap teman-teman semua bisa melakukannya dengan baik, dan saya tutup dengan satu. Oh boleh ya, ya boleh. Kita kan kadang ya saya. Oh iya, kamu Misalnya berpikir negatif, nanti timbul positif sendiri, oh ini lah. Tapi nanti tanpa sadar negatif lagi. Bagaimana untuk membuat pikiran kita itu jadi positif? Oke. Saya belajar itu, ini ilmu ya, saya belajar dari istri saya. Itu kan berasal dari pikiran, betul? Pikiran kalian tuh nggak bisa membedakan antara hal yang fiksi sama hal yang nyata. Itu pikiran kalian. Jadi segala apapun yang terjadi dalam pikiran kalian, itu pikiran kalian tuh nggak bisa bedain yang nyata mana yang hayalan. Itu pikiran kalian nggak bisa. Itu yang perlu kalian ketahui. Jadi ketika seperti yang disampaikan Ronald, berpikiran negatif, kemudian udah mencoba positif, tapi datang lagi ke pikiran negatif, itu kembali ke kontrol diri, penguasaan diri, salah satu buah roh. Kita dapetinnya juga nggak bisa langsung dapat, harus belajar pelan-pelan sedikit demi sedikit. Dan selalu tanamkan dalam hati kecenderungan pikiran negatif atau buruk kalian itu hampir sepenuhnya nggak pernah terjadi. Jadi selalulah berpikiran positif. Karena apa? Pikiran kalian itu nggak bisa untuk bedain ini tuh khayalan. Contohnya gini, kalian bayangin aja deh, di pikiran kalian punya mobil mewah, impian kalian, dan setiap malam kalian pikirkan, kemudian kalian naikin itu. Hati kalian bahagia nggak? Hati kalian bahagia nggak? Tapi kalau lihat kenyataannya, kemudian wah ternyata itu enggak, cuma yang hati kalian jadi sedih nggak? Kenapa nggak bahagia? Maka dari itu pikiran itu nggak bisa bedain antara yang nyata dan khayalan. Maka kalian juga harus pintar-pintar untuk mengontrol diri kalian
untuk nggak terlalu terjerumus atau termasuk pada satu lingkaran tersebut. Saya nggak bawa. Contohnya kertas ada lingkaran hitam, kalian kan terfokus di situ. No, jangan pikirkan di situ. Kalau itu hal yang itulah sebabnya kalau kalian bisa mengasihi diri kalian sendiri dengan baik, maka motivasi dalam diri kalian yang akan sampai ke pikiran kalian untuk kalian tetap berpikiran terang dan positif. Contoh negatif, pikiran negatif, contoh wah saya gagal nih, wah besok saya ujian, saya mesti nilainya jelek. Padahal kok aku nggak siapa yang grogi nih terus. No. Sama kayak saya ujian, besok dapat jelek nih. Ya karena kita nggak terbiasa aja, cuma sulit di awal. Itu dari saya pribadi sih. Nah, jadi jangan terlalu berfokus pada kenegatifan, masih banyak kertas yang terbuka lebar untuk kamu fokus. Dan jangan terjebak pada pikiranmu, karena pikiranmu nyata sama khayalan tuh pikiranmu nggak bisa bedain. Pikiranmu bahagia, kamu ikut bahagia. Pikiranmu sedih, kamu ikut sedih. Betul atau salah? Kayak tadi, mobil kamu punya mobil sampingmu Miss Universe dan itu jadi pasanganmu. Kamu bayangin aja di pikiran kamu aja bahagia, tapi ketika kamu lihat kenyataannya, ya sedih, ya jadi sedih. Maka pikiranmu menentukan kalau inimu terang, inimu masih terang. Gitu. Kalau inimu negatif, dalam hatimu adanya cuma racun dan itu akan hancurin dirimu sendiri. Sederhananya, saya berpikir negatif sama Dina. Dina ini orangnya cerawat ini. Maka ketika Dina ngomong sedikit aja, ternyata benar toh Dina cerita, padahal dia ngomongnya normal. Saya terjebak sama penjara yang saya buat sendiri, tembok yang saya buat sendiri, dan itu jatuh merobohkan saya sendiri. Yang rugi siapa? Saya. Jadi itu kuncinya. Penguasaan diri sebisa mungkin pikiran. Dan kuncinya pikiranmu nggak bisa bedain nyata maupun kayak. Itu ilmu psikologi kalau ada yang belajar. Dan silahkan dibuktikan. Ya, itu kuncinya. Sudah atau masih ada yang mau ditanyakan? Terima kasih sama-sama. Saya tutup. Ya, ini renungan sejam lebih ya. Tidak apa-apa. Saya tutup satu firman untuk mengakhiri renungan saya atau curhat saya. Yesaya 48 ayat 17. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Planningmu boleh gagal, planningmu mungkin juga boleh berhasil. Tapi selalu ingat bahwa Tuhan itu baik. Dan segala yang dilakukan Tuhan ke kalian, itu membawa faedah ke kalian. Tinggal permasalahannya, kalian mau isi itu jadi hal yang unfaedah atau tidak faedah. Unfaedah atau faedah. Ya, seperti itu. Terima kasih untuk kesempatannya. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan ya jangan kapok ya kalau mau ngundang saya kalau Sabtu Minggu saya always free, jadi kalau mau dipanggil lagi ya silakan, tapi kalau Mas Danu kelamaan udahlah blacklist saja dari janji. Ya terima kasih untuk itu, udahlah blacklist saja, puji Tuhan. Gitu aja waktu dan tempat.